Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri dari kelas 11C SMK Farmasi Amasi Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang pertama, solusio atau larutan. Pengertian: solusio atau larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia terlarut. Penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan bentuk jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Zat pelarut disebut juga sebagai solven dan zat terlarut disebut juga sebagai solut. Jenis larutan ada 4, yaitu larutan encer, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan encer mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Larutan jenuh yaitu mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan suhu tertentu. Larutan lewat jenuh mengandung sejumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, ada polaritas. Polaritas merupakan kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolve like. Artinya, solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar, dan begitu juga sebaliknya, solut non-polar akan larut dalam solvent non-polar. Garam-garam anorganik larut dalam air alkaloid basa larut dalam kloroform. Yang kedua, kosolvensi. Kosolvensi merupakan peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi. Yang ketiga, kelarutan larut dalam air. Semua garam klorida larut kecuali paraklorida, timbal klorida, merkuri klorida, barium sulfat. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat base seperti bismut subnitras. Yang ketiga, semua garam sulfat larut kecuali barium sulfat, kalsium sulfat, dan timbal sulfat. Larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali kalium karbonat, natrium karbonat, amonium fosfat. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali kalium hidroksida, natrium hidroksida, amonium hidroksida, dan barium hidroksida. Semua garam fosfat tidak larut kecuali tripotasium fosfat, sodium fosfat, dan amonium fosfat. Temperatur atau suhu. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan, yaitu bersifat endotherm. Pada prosesnya kelarutannya membutuhkan panas. Zat terlarut plus pelarut plus panas hasilnya sama dengan larutan. Dan beberapa zat lain justru tidak larut jika suhunya dinaikkan, atau exotherm. Pada kelarutannya menghasilkan panas. Zat terlarut plus pelarut menghasilkan larutan plus panas. Salting. Yang kelima, salting out. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contoh, kelarutan minyak atsiri akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan natrium klorida jenuh. Di sini kelarutan natrium klorida dalam air lebih besar dibanding kelarutan minyak atsiri dalam air, maka minyak atsiri akan memisah. Yang keenam, salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya. Contoh, riboflavin tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamidum karena terjadi penggaraman riboflavin basa NH4. Yang ketujuh, pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contoh, iodium larut dalam kalium iodida atau natrium iodida jenuh. Kalium iodida plus iodida sama dengan kalium iodida. Amonium plus kalium iodida menghasilkan kalium tetraiodomerkurat. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Ukuran partikel makin halus, solid makin kecil ukuran partikel.
Makin luas solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Yang kedua, suhu. Pada umumnya kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solusi. Keuntungannya, yang pertama merupakan campuran homogen, yang kedua merupakan dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan, yang ketiga dapat memberikan dalam larutan encer kapsul, yang keempat kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi, yang kelima mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna, yang keenam untuk pemakaian luar bentuk larutan mudah digunakan. Kekurangannya ada 3. Yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Yang kedua, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Yang ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Netralisasi. Obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Contohnya solusi citratis, magnesi, saturatio merupakan obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa, tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Cara pembuatannya, yang pertama, komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Misalnya NaHCO3 digerus, tuang, kemudian masukkan dalam botol. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Yang ketiga, 2/3 bagian asam masuk basa. Gas dibuang seluruhnya, sisa asam dituang hati-hati lewat tepi botol. Segera tutup dengan sampak neck knob sehingga gas yang terjadi tertahan. Posio effervescent. Saturatio yang karbon dioksidanya lewat jenuh. Pembuatannya, yang pertama, langkah 1 dan 2 sama dengan pada saturasi. Langkah ketiga, seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basa dengan hati-hati. Segera tutup dengan sampak neck knob. Gas karbon dioksida umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, dan kadang-kadang dimaksudkan untuk menyegarkan rasa minuman. Kedua, sediaan larutan oral. Potiones atau obat minum merupakan sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung 1 atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Yang kedua, eliksir, sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan, pemanis atau pengawet atau pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat, dan eliksir dapat ditambahkan. Yang ketiga, sirup. Sirup simplex mengandung 65% gula dalam larutan nipagin, 0,25% bobot per volume. Sirup obat mengandung 1 atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga, sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup bertujuan untuk menutup rasa atau bau obat yang tidak enak. Hal yang harus diperhatikan untuk sediaan saturasi dan posio effervescent. Apakah masuk? Harus diperhatikan untuk sediaan saturatio dan posio effervescent adalah: 1. Diberikan dalam botol yang kuat, berisi kira-kira 9/10 bagian dan tertutup kedap dengan gabus atau karet yang rapat. Kemudian diikat dengan sampak neck knob. Yang kedua, tidak boleh mengandung bahan obat yang sukar larut karena tidak boleh dikocok. Pengocokan menyebabkan botol pecah karena botol berisi gas dalam jumlah besar. Penambahan bahan-bahan zat-zat yang dilarutkan dalam bagian asam. Pertama, zat netral dalam jumlah kecil, zat-zat mudah menguap, ekstrak dalam jumlah kecil, dan alkaloid. Terakhir, sirup. Zat-zat yang dilarutkan dalam bagian basa. Garam dari asam yang sukar larut. Bila saturasi mengandung asam tartat, maka garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basanya. Bila tidak, akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tartat. Goutte drop. Goutte atau drop, obat tetes, merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi. Apabila tidak dinyatakan lain, dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang menghasilkan penetes baku yang disebutkan dalam Farmakope Indonesia. Contohnya pediatric drop, obat tetes yang digunakan untuk bayi atau anak-anak.
Yang ketiga, cara menghitung dosis obat sediaan larutan. Cochlea sendok makan 15 ml, Cochlea I sendok teh 5 ml, Cochlea Puitis dengan sendok bubur setara dengan 8 ml. Menghitung dosis. Resep larutan kalium iodida 2% 100 ml, MFSOI, S Signatur 3 kali sehari, Cochlea 1, umur 10 tahun. Perhitungan bahannya, kalium iodida 2/100 dikali 100. 2/100 itu dari 2%, dikali 100, 100 itu dari 100 ml. 100 dikali 100, kita bisa coret 2/100 dengan 100, jadinya 2. AQAD sama dengan hingga 100 ml. Perhitungan dosis 10 tahun sama dengan 1 kali P sama dengan 2 gram sehari, 6 sama dengan 6 gram berdasarkan resep. 1 kali pakai sama dengan volume sendok per volume obat dikalikan dengan obat. 15 ml per 100 ml dikali 2. 15 ml merupakan volume sendok, 100 ml merupakan volume obat, dan 2 merupakan kandungan obat. 15 ml per 100 ml dikali 2 sama dengan 0,3 gram dikali 1 gram. Persennya 0,3 per 1 dikali 100% sama dengan 30% kurang dari 100%. Seharinya 3 dikali 0,3 sama dengan 0,9 gram kurang dari 3 gram. 0,9 gram per 3 dikali 100% sama dengan 30% kurang dari 100%. Yang keempat, solusi atau larutan. Valerium merupakan sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas sara asing, isotonis, digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapur dan zat pengawet. Catatan pada etiket harus tertera obat cuci mata. Buteophthalmis atau obat tetes mata merupakan larutan steril bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia di dalam bentuk suspensi partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Nilai isotonis idealnya sama dengan nilai isotonis larutan natrium klorida 0,9 bobot per volume, tetapi mata masih dapat tahan terhadap nilai isotonis. Nilai isotonis rendah yang setara dengan larutan natrium klorida 0,6% bobot per volume dan tertinggi 2,0 bobot per volume. Pendaparan. Pengawet wadah larutan mata harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Pengental ditambahkan untuk meningkatkan kekentalan sehingga obat lebih lama kontak dengan jaringan. Yang pertama, cara pemantuan obat tetes mata. Yang pertama, obat dilarutkan ke dalam salah satu zat pembawa yang mengandung salah satu zat pengawet. Dijernihkan dengan cara penyaringan, masukkan ke dalam wadah, tutup wadah dan sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Obat dilarutkan dalam cairan pembawa berair yang mengandung salah satu zat pengawet dan sterilkan menggunakan bakteri filter. Masukkan ke dalam wadah secara teknik, aseptis dan tutup rapat. Yang ketiga, obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa berair yang penyaringan yang mengandung salah satu zat pengawet, dijernihkan dengan cara penyaringan, masukkan ke dalam wadah, tutup rapat dan sterilkan dengan penambahan bakterisid. Dipanaskan pada suhu 98 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit. Gargarisma atau gargal. Gargarisma atau obat kumur mulut adalah sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Penandaannya untuk petunjuk pengenceran selalu digunakan dan hanya untuk dikumur, tidak iklan. Litus oris atau oles bibir merupakan sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut.
Gluteoris atau tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan terlebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan. Contohnya adalah albutil. Nasales atau tetes hidung adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Auricularis atau tetes telinga merupakan obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga. Contohnya minol tetes telinga, vital tetes telinga. Inhalasiones atau inhalasi merupakan larutan dalam air atau gas atau sediaan yang dimaksudkan untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernapasan. Tetesan butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai broncholi. Penandaan kocok dahulu. Laviman atau klisma atau enema. Cara yang pemakaiannya per rektal atau kolon. Tujuan pemakaian klisma adalah untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistemik. Untuk membersihkan atau penolong pada sembilit atau pembersih feses sebelum operasi dengan syarat tidak boleh mengandung zat lendir. Berfungsi juga sebagai karminatif, emolien, diagnostik, sedatif, antihelmintik, dan lain-lain. Dalam hal ini, untuk mengurangi kerja obat yang bersifat merangsang terhadap usus dipakai basis berlendir, misalnya mucilago amilim menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3. Klisma dapat diberikan dalam jumlah bervariasi tergantung pada umur dan keadaan penderita. Umumnya 0,5 sampai 1 liter, tetapi ada juga yang diperpekat dan diberikan sebanyak 100 sampai 200 ml. Dose adalah larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan suatu alat. Dapat digunakan untuk pengobatan maupun untuk membersihkan. Karenanya larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Untuk memudahkan penggunaan, dose dibuat dalam bentuk kering atau padat, serbuk atau tablet yang juga akan digunakan dilarutkan dalam sejumlah air tertentu dan dapat juga diberikan larutan kental yang nantinya diencerkan. Epitema atau obat kompres merupakan cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmos. Digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Contohnya solarifanol campuran berwaterfanol. Pengenceran etanol dan menghitung CC/ekar calories et odoris. Alkohol 70% sama dengan 500 ml. Kita membutuhkan alkohol 70%, tetapi di lab tidak terdapat alkohol 70%, tetapi hanya terdapat alkohol 96%. Maka kita harus mencari pengencerannya supaya setara dengan alkohol 70% sama dengan 500 ml. Pengenceran V1 dikali K1 sama dengan V2 dikali K2. V1 merupakan volume awal dan K1 merupakan konsentrasi awal. V2 merupakan volume akhir dan K2 merupakan konsentrasi akhir. V1 dikali 96% sama dengan 500 dikali 70%. V1 dikali 96 sama dengan 3.500. V1 sama dengan 3.500 per 96. Hasilnya 364,6 ml. Corrigens, calories et odoris. Resepnya difenhidramin HCl sama dengan 12,5 mg, sirup simplex 750 secukupnya, etanom, sirup simplex 1,7 ml, Corrigens, calories et odoris, setambahan yang cocok secukupnya, aquades hingga 5 ml. Campur dan buatlah eliksir sebanyak 100 ml. Tandai 3 kali sehari, 1 sendok makan. Perhitungan bahan: difenhidramin HCl
100/5 dikali 12,5 sama dengan 250 mg. 100 merupakan yang akan dibuat dari 100 ml. Per 5 merupakan dari Aquades dikali 12,5. Etanolum sama dengan 100/5 dikali 750 sama dengan 15.000. Sirup simplex sama dengan 100/5 dikali 1,75 sama dengan 35. CCO sama dengan secukupnya. Aquades sama dengan 100/5 dikali AD5 sama dengan AD 100 ml. Perhitungan CCO. P1 dikali K1 sama dengan V2 dikali K2. 100 dikali 0,01 sama dengan V2 dikali 5. V2 dikali 5 sama dengan 1. V2 sama dengan 1/5. Hasilnya adalah 0,2 ml. Tes percobaan. 1 ml sama dengan 30 tetes, 1 ml sama dengan 30 tetes, 1 ml sama dengan 30 tetes. Maka kita jumlahkan 30 ditambah 30 tambah 30, hasilnya 90. 90 tetes sama dengan 90/3. Maka hasil CCO-nya sama dengan 30 tetes. 0,2 dikali 30 tetes sama dengan 6 tetes. Hitungan farmasi. Karena kopi Indonesia edisi 4 memberikan 3 bentuk persen, yaitu persen bobot per bobot, persen bobot per volume, persen volume per volume. Persen bobot per bobot menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Persen bobot per volume menyatakan jumlah gram zat dalam 100 larutan sebagai pelarut, dapat digunakan air atau pelarut. Perhitungan bukan etanol. Hendak dibuat 300 gram larutan yang mengandung 10% natrium klorida dengan mempergunakan larutan yang mengandung 50% natrium klorida berupa jumlah larutan 50% yang dipakai dan berapa air. Jawabannya X gram 50% sama dengan 300 gram. Zat aktif sama dengan 50/100 dikali X sama dengan 0,5X. Zat aktif sama dengan 10/100 dikali 300 gram sama dengan 30. 0,5 X sama dengan 30 gram. X sama dengan 30/0,5, hasilnya 60 gram. Zat penambah atau air sama dengan 300 dikurang 60, hasilnya 240 gram. Contoh 3, hitung berapa gram larutan natrium klorida 40% harus ditambahkan pada 10 gram larutan natrium klorida 10% supaya diperoleh 110 gram larutan natrium klorida 20%. Jawabannya 10 gram dikali 10% ditambah X. X karena belum kita ketahui maka kita tulis X. Ditambah 40% sama dengan 100 gram dikali 20%. Zat aktif 10/100 merupakan dari 10%. 10/100 dikali 100 ditambah 40/100 dikali X. 40/100 itu dari 40% sama dengan 20/100 dikali 100. 20/100 merupakan hasil dari 2%. 1 ditambah 0,4. 1 itu hasil dari 10/100 dikali 10. 0,4 hasil dari 40/100. 20 merupakan hasil dari 20/100 dikali 100. 0,4X sama dengan 20 dikurang 1. X sama dengan 19/0,4. Hasilnya adalah 47,5 gram. Larutan NaCl 40% yang diambil 47,5 gram. 1 penambah 100 dikurang 10 tambah 47,5 hasilnya adalah 42,5. Perhitungan etanol, yaitu mengubah atau mengencurkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadikan kadar yang lebih rendah.
Perlu diketahui bahwa apabila kita mencampurkan dua larutan yang berbeda berat jenisnya, termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air, umumnya dinyatakan dalam persen bobot per bobot atau volume per volume. Sehingga 100 gram etanol 0% bobot per bobot, artinya larutan mengandung alkohol absolut 0,100 dikali 100 gram sama dengan 0 gram. Air 100 gram kurang 0 gram hasilnya 100. 200 cc etanol 70% volume per volume, artinya larutan mengandung alkohol absolut 70 per 100 dikali 200 cc sama dengan 140 cc. Air bukan 200 cc dikurang 140 cc sama dengan 60 cc, tetapi lebih besar dari 60 cc. Hal ini dapat dihitung. Ketiga, 200 cc etanol 70% bobot per bobot. Jumlah alkohol absolut tidak bisa langsung dihitung. Di sini harus kita sejeniskan terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Dapat kita 500 gram etanol 95% bobot per bobot, berapa cc dan gram alkohol absolutnya? Jawab, alkohol absolut sama dengan, jawabannya alkohol absolut sama dengan 95 per 100. 95 per 100 ini dari 95% dikali 500 gram sama dengan 475 gram. 95% bobot per bobot sama dengan 96,79%. 96,79% ini dari tabel sama dengan BJ 0,8020, ini juga dari tabel. 500 per 0,8020 sama dengan 625,44 cc. Alkohol absolut sama dengan 96,79 per 100 dikali 623,44, hasilnya adalah 603,42 cc. Kegunaan menghitung alkohol absolut adalah untuk mencari kadar. Contoh soal, berapa persen kadar etanol yang diperoleh kalau kita mencampurkan 100 gram etanol 70% volume per volume dengan air 200 cc. Penyelesaiannya, 100 gram etanol 70% volume per volume 62,44% bobot per bobot. Alkohol absolut 62,44 per 100 dikali 100 sama dengan 62,44. 62,44 ini kita dapat dari tabel. Kadar campuran sama dengan 62,44 per 100 ditambah 200 dikali 100% sama dengan 20,81% bobot per bobot, atau menggunakan rumus B1 dikali K1 ditambah B2 dikali K2 sama dengan B3 dikali K3. 100 dikali 62,44, B1 merupakan 100 merupakan B1, 62,44 merupakan K1, 200 merupakan B2 dan 0 merupakan K2. 300 merupakan B3, K3 di sini kita mencari K3. Maka K3 sama dengan 62,44 per 300 dikali 100%. Hasilnya adalah 20,81%. Apabila tabel yang dimaksudkan tidak ada dalam daftar, maka harus dilakukan interpolasi. Caranya, misalkan yang hendak diketahui persen bobot per bobot dan BJ etanol 90,5% volume per volume, ambil satu tabel yang terdekat di atasnya. Dengan perbandingan biasa kita dapat membuat tabel baru. Misalnya contohnya 0,5 BJ 0,8271 1 0,8337, 0,0066 bobot per bobotnya 85,69, 0,837 BB-nya, B per B-nya 86,99, volume per volume 90, 90,5 dan 91. Perbandingan 0,5 per 1 sama dengan 1 per 2. Persen B per B-nya itu 85,69 ditambah 1 per 2 dikali 1,3 sama dengan 85,69 ditambah 0,65. 0,65 ini merupakan hasil dari 1 per 2 dikali 1,63. Hasilnya adalah 86,34. Kemudian BJ nya sama dengan 0,8271
ditambah 1/2 ditambah 0,0066 0,8271 ditambah 0,0032 0,0032 merupakan hasil dari 1/2 ditambah 0,0066. Hasilnya itu 0,8304. Jadi etanol 90,5% volume per volume sama dengan etanol 86,34%. B per bobot per bobot. BJ-nya sama dengan 8304. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.